Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Ini saya record teman-teman ya. Oh iya nih, udah saya record nih. Nah, ini saya dari tadi dari sawah sini teman-teman ya. Saya dengar kayak orang nangis di sebelah sini nih. Enggak, tadi saya dengar tuh udah hampir 15 menit yang lalu teman-teman ya. Dan itu bunyinya tuh nggak cuma satu kali loh teman-teman. Masa iya ada hantu nangis di sebelah sini ya? Jam berapa nih? Jam setengah 10 teman-teman. Enggak, saya tadi lagi duduk di sawah nyari apa? Jangkrik teman-teman sama teman-teman saya tuh ya di sebelah sana tuh. Saya dengar sepintas seperti ada yang nangis teman-teman. Saya tanya ke teman saya dan sama teman saya pun mendengar suara tangisan itu. Tapi teman saya nggak mau nyamperin tuh, teman saya di sebelah sana ya, tuh lampunya tuh. Kayak ada yang nangis tapi kayak bukan apa ya? Mungkin kalau hantu mungkin nangisnya itu hanya beberapa detik teman-teman ya, dan hilang lagi kan. Itu kayak emang benar-benar kayak orang teman-teman. Eh, bentar. Ini orang bukan nih? Ini orang bukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum, Mas. Bener orang teman-teman. Ini mohon maaf Mas ya. Mohon maaf saya sebelumnya saya mau nanya, Masnya ngapain di sebelah sini di sini ya? Duh, Mas. Bentar teman-teman. Assalamualaikum. Dia nggak mau nengok teman-teman. Nggak, ini orang ya teman-teman ya. Dia orang tuh. Mohon maaf Mas, saya mau tanya, Masnya lagi ngapain di sini ya? Ini malam-malam jam setengah 10 loh. Ada keperluan atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Kok kayak Assalamualaikum. Tapi ini saya record nggak apa-apa ya Mas ya? Boleh? Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman, ini orang teman-teman ya, ini bukan apa ya? Bukan jin atau bukan makhluk-makhluk halus seperti itu. Ini bener orang teman-teman. Saya kira tadi dia itu lagi ngapain, ternyata dia lagi ke makam salah satu keluarganya ya Mas ya. Mungkin nenek atau apa teman-teman ya.
Nah, jadi tadi saya sempat diceritakan oleh beliau. Jadi beliau itu dulu bukan semasa hidupnya teman-teman ya. Jadi dulu beliau itu bisa dibilang ya anak yang paling membangkang teman-teman ya kepada orang tuanya. Dan bahkan Mas siapa namanya? Oh, nggak boleh disebut. Oke teman-teman ya. Nah, jadi Mas ini itu dulu sempat meludahi orang tuanya saat beliau sedang membaca Al-Quran. Nah teman-teman ya, jadi seperti itu. Dan mungkin orang tuanya mungkin kesal atau gimana teman-teman ya, karena ya mau gimana nggak kesal teman-teman, beliau sedang membaca Al-Quran malah diludahi oleh anaknya teman-teman ya. Mungkin kalau anak kecil mungkin masih bisa dimaafkan ya, tapi ini udah dewasa. Mas umurnya kalau boleh tahu berapa Mas? 27 tahun. Oke. Udah dewasa ya, malah lebih tua dia sama saya teman-teman ya. Nah semenjak orang tuanya itu udah nggak ada teman-teman ya, beliau itu apa ya, seperti kena kutukan ya kalau saya bilang. Nah jadi eh, apa selang beberapa waktu dari beliau meludahi Al-Quran teman-teman ya, ibunya itu bukan ibunya, siapa tadi Mas kalau boleh tahu? Nenek. Iya. Oh ya, nenek teman-teman ya, mohon maaf. Jadi semenjak beliau meludahi Al-Quran kepada neneknya teman-teman ya, neneknya itu merasa sakit-sakitan teman-teman. Dan neneknya itu sempat mengucapkan, bukan sumpah serapah sih, kayak apa ya teman-teman ya, mungkin ya kata-kata yang memang kurang baik teman-teman ya. Tapi si Mas ini juga tetap gak percaya dengan apa yang dikatakan oleh almarhumah neneknya teman-teman ya. Dan ternyata benar, semenjak neneknya meninggal, 7 hari neneknya meninggal teman-teman ya, Mas ini tuh merasakan gatal di sekujur tubuhnya teman-teman ya. Merasakan gatal sekujur tubuhnya tuh, tangan, kaki, semuanya. Tapi yang lebih dominannya itu lebih ke, mohon maaf, ke muka ya Mas ya. Iya ke muka teman-teman ya. Jadi beliau itu merasakan panas dan juga gatal-gatal di seluruh badannya teman-teman ya. Dan lebih parahnya itu di muka teman-teman ya. Tadi saya sempat mau sorot ke mukanya tapi sama Masnya nggak boleh, katanya malu teman-teman. Dan Masnya ini udah berkali-kali mencari obat sana sini teman-teman ya, ke rumah sakit segala macam, tetap nggak bisa disembuhin teman-teman ya. Dan kebetulan beliau bertemu dengan salah satu ustadz atau kiai bisa dibilang teman-teman ya. Beliau itu harus meminta maaf kepada almarhumah neneknya teman-teman. Ya udah, ini sedikit pelajaran aja buat Masnya, semoga kedepannya Masnya nggak kayak gitu lagi. Dan mohon maaf sebelumnya Mas, saya bukan mencampuri urusan Masnya, saya juga bukan mencampuri masalah Mas ya, tapi tadi saya sempat mendengar ada tangisan di sebelah sini, jadi saya kira tuh ada apa-apa Mas. Jadi kalau udah tahu kayak gini, mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu. Dan saya juga nanti bakal coba bantu Masnya buat keluar dari masalah ini ya Mas ya. Semoga Masnya cepat sembuh, dan jika memang Masnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masnya lebih baik lagi ya Mas ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin teman-teman ada yang heran ya, kenapa kok neneknya gitu kan, maksudnya nggak ada orang tua atau gimana teman-teman ya. Jadi beliau itu sejak kecil emang tinggal sama almarhumah neneknya teman-teman ya. Dan saya juga nggak tahu kisah orang tuanya beliau itu gimana, saya nggak tahu teman-teman ya. Tapi beliau hanya bilang ini adalah neneknya teman-teman ya. Dan buat teman-teman semuanya, sedikit pelajaran ya, jangan sesekali kasar atau melakukan hal yang aneh dengan orang tua teman-teman ya. Karena ucapan orang tua itu bisa dibilang mungkin bisa langsung sampai langit teman-teman ya. Nah jadi buat Masnya ini sedikit pelajaran aja ya Mas ya. Ini saya kalau boleh tahu, kalau boleh saya meminta izin buat Masnya, saya mau
sedikit lihat, mohon maaf mas, sedikit lihat muka masnya ke kamera boleh? Dia malu teman-teman ya, dia malu teman-teman. Ya udahlah, ini udah jam setengah 10 lebih tuh, lebih 15 menit. Nah mas, nanti saya di sebelah sana ya, ada di sawah. Masnya kalau butuh apa-apa panggil aja saya, nggak apa-apa ya mas ya. Saya juga nyampe malam di sini juga sama teman-teman saya. Yaudah, saya nggak mau mengganggu mas, saya juga nggak mau mengusik masnya, dan semoga masnya setelah pulang dari sini, semoga masnya menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan nanti saya coba bantu sama teman-teman saya juga ya mas ya. Udah, lihat teman-teman ya Allah, dia tuh merasakan gatal-gatal udah berapa lama mas kalau boleh tahu? Oh, udah hampir 1 bulan ini teman-teman ya. Tapi tangan sama kakinya nggak begitu parah ya. Yang lebih parah tuh mukanya teman-teman ya. Jadi kayak membusuk gitu. Mohon maaf ya mas ya. Oke, ya udah. Saya mau izin keluar dulu mas. Dan terima kasih buat informasinya. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang memang sedikit menyinggung masnya ya. Ya Allah. Nanti saya bantu kalau masnya udah selesai. Duh, masnya keluar aja. Nanti saya ada di sawah sebelah sana. Nanti saya coba bantu ya mas ya. Ya kali aja nanti ada obatnya mas ya. Udah, saya tutup teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi ya mas ya. Assalamualaikum. Ya Allah, kasihan banget cuy. Cep, Asep.